Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penjualan alat tulis kantor. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Izanur Zain, yang kedua ada Izna Zainur, yang ketiga ada Multiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penjualan alat tulis kantor. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Izanur Zain, yang kedua ada Izna Zainur, yang ketiga ada Multia Rahayu, yang keempat ada Novia Angela, dan yang kelima ada saya Kumala. Di sini ada mengenai alat tulis kantor. ATK atau alat tulis kantor sekarang ini sudah menjadi kebutuhan semua orang, khususnya di kalangan pelajar. Kebutuhan akan alat-alat tulis ini seringkali menjadi kebutuhan yang tidak terduga untuk dibeli. Seiring dengan berkembangnya dunia pendidikan di Indonesia, pemerintah menerapkan sistem kelulusan ujian akhir nasional pertama kali pada tahun 2004 bagi siswa SD, SMP, dan SMA, di mana pada saat mengerjakan soal ujian, siswa harus menggunakan pensil jenis 2B untuk menghitamkan jawabannya. Sistem penjualan alat tulis kantor yang berjalan pada CV fotokopi masih menggunakan cara paper-based, dimulai dari transaksi penjualan yang ditulis di dalam nota, kemudian direkap ke dalam makalah besar penjualan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup dan memperbesar faktor kesalahan manusia. Adapun maksud dan tujuannya yaitu maksud dalam pembuatan tugas ini, yang pertama sebagai sarana untuk menambah wawasan penulis yang berhubungan dengan sistem akuntansi penjualan alat tulis kantor. Yang kedua, membentuk pola pikir yang inovatif dan memiliki wawasan yang luas. Adapun tujuan dari penulisan tugas ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan tugas pada ujian akhir semester 4 perancangan. Pun tujuan dari penulisan tugas ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan tugas pada ujian akhir semester 4. Analisa perancangan sistem informasi akuntansi. Selain itu, untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi penjualan pada CV fotokopi yang telah berjalan dengan efektif. Di sini ada ruang lingkup dan tinjauan perusahaan. Yang pertama, ruang lingkup. Penulisan tugas semester 4 ini, kami membatasi ruang lingkup pembahasannya masalah hanya mengenai penjualan barang alat tulis kantor atau ATK secara tunai dari customer yang dimulai dari proses pembelian barang, proses pembayaran tunai, serta pembuatan laporan penjualan ATK. Adapun tinjauan perusahaannya, Bubble Blue Stationery bergerak di bidang penjualan alat tulis kantor secara tunai. Perusahaan ini menjual berbagai alat tulis kantor seperti kertas HVS, pensil, ballpoint, pensil gambar, kemudian tempat pensil, makalah tulis, makalah gambar, stabilo, dan lain-lain. Dalam kegiatan transaksinya masih menggunakan sistem manual, yaitu mulai dari proses pemesanan barang menggunakan nota, pencatatan penjualan barang menggunakan makalah besar, sampai pembuatan laporan penjualan baik setiap hari maupun rekap penjualan setiap bulannya. Di sini ada tinjauan kasus. Yang pertama itu ada proses bisnis sistem berjalan. Kedua ada activity diagram. Yang ketiga ada dokumen masukan. Keempat ada dokumen keluaran. Yang kelima ada permasalahan pokok, dan yang keenam ada pemecahan masalahnya. Yang pertama itu ada proses bisnis sistem berjalan. Itu terdiri dari prosedur penjualan barang, kemudian ada prosedur pembayaran tunai, serta prosedur pembuatan laporannya.
Kemudian akan dilanjutkan oleh Multia Rahayu. Saya Multia Rahayu di sini akan menjelaskan mengenai activity diagram sistem berjalan. Activity diagram sistem berjalan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada activity diagram pemesanan barang. Yang pertama, customer datang kepada toko lalu memesan kepada pelayan toko, dan pelayan toko pun menyiapkan pesanan barang tersebut, kemudian membuat nota 2 rangkap yang berwarna putih untuk customer dan yang berwarna merah untuk arsip. Kemudian pelayan toko menyerahkan nota yang berwarna putih tersebut kepada customer, dan customer pun menerima nota yang berwarna putih tersebut. Yang kedua ada diagram pembayaran tunai. Pertama, customer menyerahkan nota putih kepada kasir, dan kasir pun menerima nota lalu mengecek barang. Setelah itu, kasir mencatat penjualan ke dalam buku besar, lalu kasir pun mengemas barang dan mengembalikan nota yang berwarna putih. Customer pun menerima nota dan barang tersebut. Yang ketiga ada activity diagram pembuatan laporan. Di sini kasir membuat laporan hasil penjualan per bulan dari catatan buku besar, lalu diserahkan kepada pemilik. Pemilik pun menerima laporan tersebut dan disimpan sebagai arsip perusahaan. Yang ketiga ada dokumen masukan. Yang pertama ada dokumen yang bernama nota penjualan merah, fungsinya untuk mengetahui laporan penjualan barang. Sumbernya dari pelayan toko, tujuannya untuk arsip, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap penjualan barang, bentuk dokumen ada di lampiran A1. Yang kedua ada dokumen yang bernama makalah data penjualan, fungsinya sebagai dokumen yang berisi penjualan barang, sumbernya dari kasir, tujuannya untuk pemilik, medianya kertas, jumlahnya 2 lembar dan satunya untuk arsip. Frekuensi penjualan barang, bentuk dokumen ada di dalam lampiran A2. Yang keempat ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran ini yang pertama ada bernama nota penjualan putih. Fungsinya yaitu sebagai bukti penjualan barang, sumbernya dari pelayan toko, tujuannya untuk customer, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap ada penjualan, bentuk dokumen ada di dalam lampiran B1. Yang kedua, ada dokumen keluaran yang bernama laporan penjualan barang. Fungsinya yaitu sebagai laporan penjualan barang per bulan. Sumbernya dari kasir, tujuannya untuk pemilik toko, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensi setiap bulan, bentuk dokumen ada di dalam lampiran B2. Di sini ada permasalahan pokok. Terdapat 2 permasalahan pokok. Yang pertama yaitu proses pembuatan laporan kurang cepat sehingga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan arsip-arsip penjualan sehingga terjadi kesalahan perhitungan karena kurang teliti. Yang kedua yaitu ada keamanan data kurang maksimal sehingga ada pihak tertentu yang bisa memanipulasi data maupun laporan dengan mudah. Dengan demikian, pemecahan masalahnya pun terdapat 2, yaitu yang pertama, jika sudah terkomputerisasi dalam pembuatan laporan, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencari dokumen-dokumen saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diterima oleh pemimpin lebih akurat. Yang kedua yaitu ada dengan penggunaan login user dan password yang terdaftar khusus, sehingga keamanan data bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan software. Yang pertama ada analisis kebutuhan fungsional. Ini yang pertama ada analisis kebutuhan karyawan akan sistem, terbagi menjadi bagian karyawan login, bagian karyawan mengakses menu file. Di dalam mengakses menu file, karyawan harus mengakses login dan kemudian mengakses logout. Yang ketiga ada bagian karyawan mengakses menu MySQL. Di dalam menu MySQL, karyawan harus mengelola menu pengguna, dapat menambah pengguna, dapat mengubah pengguna, dapat menghapus pengguna, kemudian keluar. Yang keempat yaitu ada bagian karyawan menginput barang. Di dalam menginput barang, karyawan harus mengelola pengeluaran barang ATK yang dapat mengurangi jumlah barang, mengedit barang, kemudian keluar. Yang kelima ada bagian karyawan mengakses menu laporan.
Sini ada use case diagram. Karyawan melakukan login dan harus memasukkan username dan password. Setelah itu, karyawan melakukan penginputan yang terdapat kode barang, nama barang, dan harga. Lalu karyawan melakukan laporan. Di sini kita memilih debit sebagai pembayaran tunai, kemudian mencetak nota. Setelah itu, karyawan melakukan logout atau keluar. Sini ada activity diagram. Karyawan melakukan login dan memasukkan username dan password. Kemudian, sistem menampilkan menu login. Karyawan memilih tampilan utama dan sistem akan menampilkan halaman utama yang terdapat menginput data barang, pembayaran, dan logout. Di sini karyawan mengisi data, kemudian sistem akan menyimpan data, lalu mengeluarkan nota, dan karyawan menerima nota tersebut. Di sini karyawan melakukan logout dan sistem akan menampilkan tampilan utama. Nama saya Novia Angela, saya akan menjelaskan tentang desain. Nah, yang pertama ada Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD ini menjelaskan hubungan antar beberapa objek yang memiliki hubungan antar relasi. Nah, di sini kita harus bisa menentukan mana entitas, mana relasi, dan mana atribut. Di sini entitasnya ada pembeli dengan atribut nama, alamat, nomor HP, entitas barang dengan atribut harga, nama barang, stok, dan kode barang, entitas karyawan dengan nama, atribut NIK, nama, nomor HP, dan entitas transaksi dengan atribut NIK, nama, tanggal transaksi, kode barang, dan ID transaksi. Kemudian kita tentukan relasinya. Di sini relasinya ada menjual dan membeli. Cara bacanya, kita baca dari pembeli. Pembeli membeli barang ke karyawan dan pembeli melakukan transaksi dengan karyawan. Nah, di sini kita baca dari karyawan menjual barang dari pembeli, karyawan menjual barang kepada pembeli, dan karyawan melakukan transaksi dengan pembeli. Setelah kita melakukan pembuatan IRD, sekarang kita akan membuat LRS atau Logical Record Structure. Nah, cara membuatnya adalah entitas yang tadi, yang ada di IRD tadi, entitas yang ini kita buatkan kotak dan memasukkan atributnya ke dalam kotak entitas ini. Nah, karyawan, atributnya NIK, nama, nomor HP, dan transaksi pembeli barang dan yang lainnya. Kemudian kita tentukan primary key-nya. Primary key dari karyawan adalah NIK, dari barang adalah kode barang, dari pembeli adalah nama. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam transaksi yang nantinya akan menjadi foreign key. Nah, primary key yang tadi ada di 3 entitas ini, jika masuk ke transaksi akan menjadi foreign key atau kunci tamu kunci, sama saja. Di transaksi ada NIK, nama, tanggal transaksi, dan kode barang dan ID transaksi. Nah, setelah kita membuat LRS, kemudian kita harus menentukan spesifikasi file. Spesifikasi file pada sistem penjualan barang ATK di fotokopi ini memerlukan beberapa file database yang digunakan untuk menampung file data dalam bentuk yang lebih teratur dan lebih aman dari kerusakan-kerusakan yang ada. Nah, spesifikasi filenya ada 4 ya. Yang pertama, file admin. Nama filenya admin, akronim admin, fungsinya untuk menyimpan data admin, tipe filenya file MySQL, organisasi filenya index sequential, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 45 karakter, kunci filenya kode _ admin.
Yang kedua, spesifikasi file barang. Nama filenya barang, akronimnya BRG, fungsinya untuk menyimpan data barang. Tipe filenya file MySQL, maksudnya MySQL. Organisasi filenya index sequential, medianya hard disk, panjang recordnya enggak ada, kunci filenya kode underscore aksesoris. Yang ketiga ada spesifikasi file pembayaran tunai. Nama filenya pembayaran tunai, akronimnya pembayaran tunai, fungsinya untuk menyimpan data pembayaran tunai, tipe filenya file MySQL, organisasi filenya index sequential, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya nggak ada, kunci filenya nomor underscore pembayaran tunai. Yang terakhir ada file laporan. Nama filenya laporan, akronim laporan, fungsinya untuk menyimpan data laporan, tipe filenya file MySQL, organisasi filenya index sequential, akses filenya random, media hard disk, panjang record, kunci filenya nomor laporan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Di sini ada dua, yaitu penjual dan pembeli. Di bagian penjual akan memasukkan user ID dan password, kemudian memasuki laman login. Dan di dalam login terdapat menu utama. Penjual akan membuat nota dan menerima laporan, kemudian diarsipkan. Di bagian pembeli akan memasukkan user ID, kemudian memasuki menu utama dan menerima nota, kemudian mengecek barang dan menerima barang, kemudian pembeli akan pergi. Yang kedua yaitu ada sequence diagram. Di sini itu terdapat sequence pembayaran tunai. Di sini ada aktor sebagai penjual toko sebagai aktor. Kemudian penjual toko memasuki login dengan menginput user ID dan password, akan memasuki beranda di menu utama. Di menu utama, penjual toko akan membuat nota putih yang akan diserahkan kepada pembeli. Kemudian di pencatatan laporan buku besar, penjual toko menerima nota dan mengecek barang pembeli. Setelah itu, penjual toko akan pengemasan dan output. Setelah itu logout. Yang kedua ada sequence diagram pembuatan laporan. Di sini penjual toko sebagai aktor akan login dan menginput user ID dan memasukkan password. Kemudian di menu utama masuk beranda, penjual toko membuat laporan hasil penjualan di buku besar, hasil dari selama 1 tahun. Kemudian di buku besar menerima laporan hasil penjualan, kemudian output. Di output, penjual toko akan memilih file, kemudian file itu di save atau disimpan. Setelah itu penjual toko akan logout. Kemudian di sini ada user interface. Di sini ada contoh menu login sistem penjual ATK yang ada user interface. Ini ada menu login yang sudah terkomputerisasi menggunakan Laravel. Dan ini menu fotokopi holy moly atau tempat fotokopi yang kita sediakan di tempat penjualan ATK. Kemudian di sini ada desain deployment diagram. Di sini ada dua, yaitu pembeli PC sebagai silent workstation dan penjualan toko sebagai server. Di sini karena kita menggunakan Laravel, jadi kita tulis di sini Laravel di bagian pembeli PC. Penjualan toko juga sama, ditulis kita masukkan Laravel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi. Apa saja yang di dalam implementasi? Ada kode generation, testing, spesifikasi hardware dan software. Tapi di bagian testing saya akan menjelaskan setelah spesifikasi hardware dan software, karena testing
itu kan menguji program, jadi saya setelah spesifikasi hardware dan software. Terus, nah di sini ada kode generation. Sebagai contohnya adalah barang. Di dalam barang ada kode barang, nama barang, harga, dan stok. Kenapa sih ada harga barang, nama barang, harga? Karena biar jelas aja ketika kita menginputnya, kode barangnya berapa, nama barangnya apa, harganya berapa, dan stoknya ada berapa. Terus selanjutnya pembayaran tunai. Di dalam pembayaran tunai itu ada nama barang, keterangan, total, dan debit. Kenapa ada, buat apa sih ada nama barang, keterangan, total, jual, dan debit? Nama barang kan misalnya kita jual itu pensil, terus keterangannya yang jual itu 2. Nah, total jualnya itu berarti dengan harga 1000, berarti pensilnya itu total jualnya 2000. Debit karena pembayaran tunai, maka otomatis akan masuk ke dalam debit. Selanjutnya laporan. Di dalam laporan ada nomor laporan, keterangan, tanggal laporan, nomor akun, dan debit. Nah, laporan ini kita akan tahu berapa aja yang kita jual selama, misalnya selama 1 minggu atau 1 bulan. Ini loginnya yang saya buat, kodenya seperti ini untuk masuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya adalah spesifikasi hardware dan software. Di dalam perangkat keras atau hardware adalah seluruh komponen peralatan yang membentuk suatu sistem komputer dan peralatan lainnya yang memungkinkan komputer untuk mengoperasikan sesuatu. Jadi perangkat keras itu jadi apa yang digunakan kita dalam pembuatan tugas ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan spesifikasi hardware dan software. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah seluruh komponen peralatan yang membantu komputer dan peralatan kan komputer keras apa saja kan. Pertama, perangkatnya buat core, RAM-nya 4 GB, HDD-nya 500 GB, USB master storage USB 2.0, mouse-nya standar mouse, keyboard-nya 102K, monitornya 12, printernya menggunakan dot matrix. Selanjutnya, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah komponen dalam data prosesor sistem yang berupa program dan teknik lain sistem. Perangkat apa yang oleh programnya. Misalkan Microsoft programnya aplikasi Studio Code, DBMS-nya berdasarkan Xambik. Ini selanjutnya saya akan harus tulis perintahnya dulu. PHP artisan sampai ada tampilan awalnya akan seperti ini. Terus kemudian kita login.
saya sudah di sini. Saya lupa. Daftar. Tampilannya akan seperti ini karena dalam tampilan halaman loginnya saya error, jadi belum keluar apa aja. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.